Kenapa setiap kali harga emas turun, justru orang-orang kaya terlihat santai, bahkan tersenyum, sementara sebagian besar orang panik, takut, dan buru-buru menjual? Apakah mereka tahu sesuatu yang tidak kita tahu, atau memang ada cara berpikir yang berbeda antara orang kaya dan kebanyakan orang? Di video ini, kita akan membongkar pola pikir tersebut, karena seringkali yang membedakan bukanlah jumlah uangnya, tapi cara melihat peluang. Mayoritas orang melihat harga emas turun sebagai kerugian. Mereka berpikir, wah, harga turun, rugi dong. Padahal kenyataannya, selama kita belum menjual, itu belum benar-benar rugi. Harga emas memang naik turun dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, sejarah menunjukkan emas cenderung mempertahankan nilainya terhadap inflasi dan krisis ekonomi. Orang kaya memahami satu hal penting, diskon adalah kesempatan. Coba kita ubah sudut pandang. Saat harga baju favorit turun 50%, kita senang atau sedih? Senang. Saat harga rumah diskon, kita bahagia atau kecewa? Bahagia. Tapi kenapa saat harga emas turun, justru banyak orang takut? Karena kebanyakan orang membeli emas dengan emosi, bukan dengan strategi. Orang kaya membeli emas dengan rencana. Mereka tidak mengejar harga tinggi. Mereka menunggu momen ketika pasar sedang takut. Dalam dunia investasi, ada satu prinsip klasik. Beli saat orang lain takut, jual saat orang lain serakah. Emas adalah aset lindung nilai. Ketika ekonomi tidak stabil, inflasi tinggi atau mata uang melemah, emas seringkali menjadi pelindung kekayaan. Itulah sebabnya, bank sentral dunia seperti Bank Indonesia maupun Federal Reserve juga menyimpan cadangan emas. Mereka tahu, emas bukan sekedar logam, tapi penyimpan nilai. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Orang kaya tidak fokus pada harga hari ini. Mereka fokus pada akumulasi. Misalnya jika seseorang punya target mengumpulkan 1 kilogram emas dalam 10 tahun, maka setiap penurunan harga adalah kesempatan menambah gram lebih banyak dengan uang yang sama. Jika biasanya dengan 10 juta rupiah dapat 10 gram, saat harga turun mungkin bisa dapat 11 atau 12 gram. Selisih kecil ini dalam jangka panjang sangat besar. Inilah yang disebut strategi akumulasi. Banyak orang menunggu harga naik baru merasa aman membeli. Padahal itu artinya mereka membeli lebih mahal. Orang kaya justru melakukan kebalikannya. Mereka senang saat harga turun karena daya beli mereka meningkat. Selain itu, orang kaya biasanya memiliki dana cadangan atau likuiditas yang siap digunakan. Saat pasar terkoreksi, mereka tidak panik. Mereka sudah menyiapkan peluru untuk berburu aset murah. Sedangkan kebanyakan orang, ketika harga turun, justru sedang tidak punya dana karena semua sudah dipakai untuk gaya hidup. Perbedaan berikutnya adalah horizon waktu. Orang kaya berpikir 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan. Mereka tidak terguncang oleh fluktuasi mingguan atau bulanan. Mereka melihat grafik jangka panjang, bukan hanya pergerakan harian. Dalam jangka panjang, emas telah melewati berbagai krisis global dan tetap bertahan nilainya. Contohnya saat krisis finansial global 2008, saat pandemi, dan berbagai ketidakpastian geopolitik. Emas selalu kembali menjadi aset pelindung. Itulah sebabnya banyak investor besar dunia tetap menyimpan porsi emas dalam portfolio mereka. Jadi ketika harga emas turun, orang kaya bertanya, apakah fundamentalnya berubah? Jika jawabannya tidak, maka itu hanya fluktuasi sementara. Di titik ini, saya ingin kamu mulai berpikir berbeda. Jangan lihat penurunan harga sebagai ancaman, lihat sebagai peluang akumulasi. Kalau kamu ingin belajar cara membangun pola pikir seperti ini, pastikan kamu subscribe sekarang juga. Karena di channel ini, kita tidak hanya bicara soal uang, tapi cara berpikir yang benar tentang uang. Klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan strategi keuangan lainnya. Sekarang kita bahas alasan berikutnya. Orang kaya memahami konsep rata-rata harga atau average cost. Mereka tidak mencoba menebak titik terendah. Mereka membeli secara bertahap. Saat harga turun, mereka beli lagi. Turun lagi, tambah lagi. Dengan cara ini, harga rata-rata pembelian menjadi lebih rendah. Ini jauh lebih realistis daripada mencoba menebak kapan harga paling murah.
karena bahkan investor profesional pun sulit menebak titik terendah secara konsisten. Selain itu, emas bukan untuk kaya cepat. Emas adalah alat menjaga kekayaan. Orang kaya menggunakan emas untuk mempertahankan daya beli. Mereka mungkin punya bisnis, saham, properti, dan berbagai aset lain. Emas berfungsi sebagai penyeimbang ketika aset lain bergejolak. Ketika pasar saham turun tajam, emas seringkali menjadi penopang. Jadi ketika harga emas turun, mereka melihat kesempatan untuk memperkuat pertahanan finansial mereka. Ada juga faktor psikologi. Mayoritas orang mengikuti kerumunan. Saat berita mengatakan harga emas turun tajam, banyak yang langsung takut. Orang kaya justru bertanya, siapa yang menjual? Dan kenapa saya harus ikut panik? Pasar bergerak karena emosi massa. Ketika banyak orang menjual, harga turun. Dan di saat itulah pembeli besar masuk secara perlahan. Mereka tidak berisik, mereka tidak panik, mereka hanya akumulasi. Sekarang bayangkan 10 tahun ke depan, harga emas kembali naik melewati level sebelumnya. Siapa yang tersenyum? Mereka yang membeli saat diskon. Itulah sebabnya orang kaya senang saat emas turun, bukan karena mereka suka rugi, tapi karena mereka melihat peluang yang tidak dilihat banyak orang. Kalau kamu sudah paham sampai sini, sekarang pertanyaannya, apakah kamu mau menjadi bagian dari kerumunan yang panik atau menjadi bagian dari mereka yang tenang dan strategis? Di video ini, kamu juga bisa langsung mulai langkah pertamamu. Saya sudah sediakan logam emas batangan di keranjang yang ada di bawah video ini. Kalau kamu memang serius ingin mulai akumulasi saat harga sedang terkoreksi, kamu bisa cek dan beli melalui keranjang tersebut. Ingat, emas bukan soal hari ini soal masa depan. Saat harga turun, kamu punya dua pilihan, takut atau bertindak. Orang kaya memilih bertindak, dan mungkin inilah momen kamu untuk mulai berpikir seperti mereka. Alasan berikutnya kenapa orang kaya senang saat emas turun adalah karena mereka memahami siklus ekonomi. Ekonomi selalu bergerak dalam siklus, ekspansi, puncak, kontraksi, lalu pemulihan. Dalam setiap fase itu, ada aset yang bersinar dan ada aset yang melemah. Emas seringkali bergerak berlawanan dengan optimisme berlebihan di pasar. Saat semua orang euforia terhadap aset beresiko, emas cenderung stagnan atau terkoreksi. Tetapi ketika ketidakpastian muncul, emas kembali dicari. Orang kaya tidak bereaksi terhadap berita harian. Mereka membaca arah besar. Mereka tahu bahwa inflasi tidak pernah benar-benar hilang. Nilai uang kertas terus tergerus waktu. Bahkan mata uang sekuat dolar pun mengalami penurunan daya beli selama puluhan tahun. Disinilah emas berperan sebagai penjaga nilai. Lihat saja bagaimana negara-negara besar tetap menyimpan cadangan emas sebagai bagian dari kekuatan finansial mereka. Bukan tanpa alasan, emas disebut sebagai aset safe haven. Ketika ketidakpastian meningkat, kepercayaan terhadap sistem keuangan bisa goyah. Emas berdiri di luar sistem tersebut. Ia tidak bisa dicetak seperti uang. Orang kaya juga memahami satu hal penting. Volatilitas adalah sahabat bagi yang punya strategi. Bagi orang yang tidak punya rencana, penurunan harga adalah ancaman. Tapi bagi yang sudah menyiapkan dana dan target jangka panjang, volatilitas adalah kesempatan memperbesar posisi dengan harga lebih murah. Mereka tidak membeli karena ikut-ikutan. Mereka membeli karena sudah menghitung. Misalnya, jika target alokasi emas dalam portofolio adalah 10% dari total kekayaan, maka saat harga emas turun dan porsinya menjadi 8%, mereka justru menambah untuk kembali ke 10%. Ini disebut rebalancing. Strategi ini membuat mereka secara otomatis membeli saat harga turun dan menjual saat harga naik terlalu tinggi. Disiplin seperti ini yang membuat mereka konsisten. Sekarang mari kita bicara tentang perbedaan mentalitas konsumtif dan mentalitas investor. Saat sebagian orang mendapatkan uang lebih, mereka meningkatkan gaya hidup. Gadget baru, mobil baru, liburan lebih mahal. Orang kaya sering melakukan sebaliknya. Ketika ada kelebihan dana, mereka menambah aset produktif atau aset pelindung seperti emas. Dan ketika harga emas turun, mereka melihatnya sebagai flash sale untuk aset jangka panjang. Ada satu prinsip yang sangat kuat. Kekayaan dibangun saat diskon, bukan saat harga mahal. Coba bayangkan, dua orang. Orang pertama membeli emas hanya saat harga sedang naik karena merasa aman. Orang kedua membeli bertahap dan justru agresif saat harga turun. Dalam 10-15 tahun,
Siapa yang kemungkinan punya harga rata-rata lebih rendah? Siapa yang punya margin keuntungan lebih besar ketika harga kembali naik? Jawabannya jelas. Selain itu, orang kaya jarang mengandalkan satu sumber penghasilan. Mereka punya bisnis, investasi, dan aset lainnya. Karena itu, mereka tidak terlalu khawatir dengan fluktuasi satu aset. Emas bagi mereka adalah bagian dari sistem, bukan satu-satunya harapan. Inilah yang membuat mereka bisa tenang saat harga turun. Sekarang, saya ingin kamu berpikir lebih dalam. Jika hari ini harga emas turun 5-10%, apakah itu benar-benar ancaman atau justru kesempatan membeli lebih banyak gram dengan uang yang sama? Masalahnya bukan pada harga emasnya, masalahnya pada kesiapan kita. Banyak orang ingin membeli saat harga turun, tapi tidak punya dana karena tidak pernah menyiapkan anggaran khusus investasi. Orang kaya selalu menyiapkan dana untuk peluang. Mereka tidak menunggu keadaan sempurna, mereka menciptakan kesiapan. Kalau kamu ingin mulai mengubah pola ini, kamu bisa mulai dari langkah kecil. Tidak harus langsung besar, yang penting konsisten. Dan kalau kamu ingin langsung praktek, logam emas batangan sudah tersedia di keranjang video ini. Kamu bisa cek sekarang juga dan mulai akumulasi dari nominal yang sesuai kemampuanmu. Jangan tunggu sampai harga kembali naik, lalu menyesal karena melewatkan momen. Ingat, orang kaya tidak menunggu rasa nyaman. Mereka bergerak berdasarkan strategi. Ada juga aspek lain yang jarang dibahas, kesabaran. Emas bukan instrumen untuk trading harian bagi kebanyakan investor konservatif. Emas adalah permainan waktu. Orang kaya sabar. Mereka tidak butuh validasi cepat. Mereka tidak panik karena headline berita. Mereka tahu bahwa dalam jangka panjang, stabilitas lebih penting daripada sensasi. Dan satu lagi yang penting, mereka fokus pada gram, bukan rupiah. Kebanyakan orang melihat nilai emas dalam rupiah. Orang kaya sering melihatnya dalam jumlah gram yang mereka miliki. Targetnya bukan punya emas senilai sekian, tapi punya sekian gram atau sekian kilogram. Dengan cara ini, fluktuasi harga tidak terlalu mengganggu secara emosional, karena yang mereka tambah adalah jumlah kepemilikan. Sekarang, mari kita simpulkan dengan sederhana. Orang kaya senang saat emas turun karena mereka melihat diskon, bukan kerugian. Mereka punya rencana akumulasi. Mereka berpikir jangka panjang. Mereka menyiapkan dana saat orang lain tidak siap. Mereka disiplin dan tidak dikuasai emosi. Pertanyaannya sekarang, kamu mau berada di sisi mana? Di sisi yang panik setiap kali harga turun, atau di sisi yang tenang dan melihat peluang? Kalau kamu merasa video ini membuka cara pandang baru tentang emas dan investasi, pastikan kamu subscribe sekarang juga. Karena di channel ini kita akan terus belajar bagaimana membangun kekayaan dengan cara yang realistis dan terukur. Dan jangan lupa, manfaatkan momen. Cek keranjang di bawah video ini dan mulai langkah pertamamu memiliki logam emas batangan. Mulai dari kecil tidak masalah, yang penting mulai. Karena di dunia investasi, yang menang bukan yang paling cepat, tapi yang paling konsisten dan paling sabar.